بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi bihaqqi tuqatih, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan sekalian yang hadir ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, puji dan syukur tiada pernah lupa, tiada pernah henti. Kita panjatkan selalu kehadirat Allah Ta'ala yang tiada pernah lupa dan tiada pernah berhenti melimpahkan nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan siang yang membahagiakan kita ini, kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam.
Allah mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Yang dengan nikmat itu, pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, pada majelis yang mulia ini, liiqamatis sholatil jum'ati fi jama'atin, di dalam rangka kita menegakkan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kehadiran kita tiada paksaan suatu apa, tetapi semata digerakkan oleh hati kita, dan itulah hati yang diliputi oleh iman dan takwa. Maka kita berharap mudah-mudahan ibadah kita ini diterima, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam demikian pula tiada pernah lupa kita sanjungkan, semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan dan teladan kita, teladan-teladan agung dan mulia, yang apabila kita mengikuti dan melaksanakannya, pastilah kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Nikmat yang telah kita terima hadirin, marilah kita syukuri. Karena bersyukur juga merupakan salah satu akhlakul karimah, karakter mulia dari orang yang beriman. Sekaligus bersyukur akan menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi media terhadap turunnya nikmat Allah yang lebih banyak lagi kepada kita. Karena Allah telah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah memanfaatkan semua pemberian Allah dengan baik, dengan benar, pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pemberian Allah kepada kita? Semua hal di dalam kehidupan kita. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang memanfaatkan umur dan kesehatannya litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang memiliki harta, memiliki uang, memiliki fasilitas-fasilitas di dalam kehidupannya, maka orang itu akan memanfaatkan semua itu litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka orang yang bersyukur tidak akan menyalahgunakan kesehatannya, tidak akan menyalahgunakan uang dan fasilitas yang dimilikinya untuk melakukan perbuatan maksiat, tetapi sebaliknya justru memanfaatkannya supaya lebih dekat dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Ta'ala. Iman dan takwa ini hadirin yang dirahmati Allah, adalah kata kunci untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia wal akhirah. Karena Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan adalah komitmen seseorang untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah bagi kita untuk melaksanakannya pasti baik bagi kita apabila kita laksanakan, dan apapun yang Allah larang untuk kita pasti tidak baik bagi kita apabila kita melakukannya. Itu sudah rumus yang sudah terbukti dan menjadi fakta
di dalam kehidupan ini, apapun yang dilarang oleh Allah tidak akan baik hasilnya untuk diri kita, untuk orang lain, untuk sosial masyarakat kita. Allah melarang judi misalnya, ternyata perjudian terlebih secara online sekarang ini telah menjadi keresahan nasional. Maka kita yakin bahwa apapun yang Allah larang tentu baik bagi kita kalau kita mentaatinya, dan pasti tidak baik bagi kita kalau kita melanggarnya. Dan apapun yang Allah perintahkan kepada kita pasti baik bagi kita apabila kita melakukannya, sekalipun itu berat. Beratnya bukan di fisik, bukan di tenaga kita untuk melakukannya, tetapi beratnya terletak di hati kita. Sholat itu tidaklah berat secara fisik. Sehari toh hanya 5 kali, 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Sementara masih banyak aktivitas-aktivitas fisik kita yang lebih menguras tenaga, hobi-hobi kita. Tetapi kita dengan sukaria melakukannya, sementara kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membutuhkan kekuatan fisik yang besar. Bahkan Allah sangat murahnya kepada kita. Apabila sholat mampu dilakukan dengan berdiri, lakukanlah dengan berdiri. Bila tidak mampu, bisanya duduk, duduklah. Bila tidak bisa duduk pun, berbaring boleh. Maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat di dalam agama kita. Dan itu pasti baik bagi kita, karena menenteramkan kita. Puasa tidaklah berat bagi kita untuk melaksanakannya. Bahkan dunia medis pun mengakui puasa itu sangat baik bagi tubuh seseorang. Tetapi banyak yang berat untuk melakukannya. Mengapa? Bukan pada aktivitas puasanya, tetapi letaknya adalah pada niat kita. Maka Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, taatlah kalian, dan milikilah komitmen ketaatan, haqqa tuqatih, dengan taat yang sebenar-benarnya taat kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sampai kapan ketaatan kita kepada Allah? Sampai kita mati. Kita harus punya komitmen untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang membantah siapapun, keyakinan apapun. Seorang muslim yang religius, dengan religiusitas yang tinggi, dengan kesalehan yang tinggi, pasti akan baik di mata orang lain. Dia juga akan memberikan buah yang baik kepada orang lain, bahkan kepada makhluk lain, yang berupa akhlakul karimah. Terlebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah kebaikan itu yang didapatkan. Tetapi kadang-kadang ada kampanye sebagian orang yang mengatakan bahwa mengikuti ajaran agama itu adalah sesuatu yang naif, yang akan membatasi kehidupan kita. Padahal hidup hanya sekali, kenapa tidak dinikmati? Tetapi justru terbelenggu oleh ajaran-ajaran agama. Pendapat seperti ini tentulah pendapat yang salah dan diucapkan atau dikemukakan oleh orang yang tidak mengerti agama. Justru Islam tidak pernah membelenggu umatnya untuk meraih kebahagiaan. Apa sih yang menjadi kebahagiaan manusia? Oh, manusia itu kebahagiaannya, kesenangannya adalah kepada lawan jenisnya. Boleh, silahkan.
Islam tidak pernah melarang, tidak pernah membelenggu, tetapi Islam menyediakan aturannya. Inilah aturan. Kalau engkau ingin bersenang-senang dengan lawan jenismu, apa sih yang menjadi sumber kebahagiaan manusia? Oh, harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan. Oh, boleh, silahkan. Islam tidak pernah melarang. Bahkan Islam memotivasi umatnya untuk maju dalam segala hal. Karena Nabi mengingatkan, kadal fakru ayakuna kufran. Kondisi kefakiran, kondisi ketidakmampuan seseorang itu berpotensi untuk menjerumuskannya kepada kekufuran. Dan ini terbukti. Bagaimana pintu kekufuran itu terbuka? Melalui lemahnya ekonomi umat Islam, melalui lemahnya pendidikan umat Islam. Maka umat Islam perlu kuat dalam segala hal. Mari kita siapkan generasi kita, generasi yang kuat, karena Allah menghendaki kita supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Kita siapkan generasi kita, anak-anak kita berikan kepada mereka pendidikan yang baik, pendidikan yang tertinggi, tentu saja dengan support dari orang tua. Karena support, dukungan moral dari orang tua, doa, itu adalah bukan hal yang sederhana, tetapi hal yang luar biasa. Maka ketika generasi-generasi muslim ini mendapatkan pendidikan yang tinggi, dia akan menempati posisi-posisi yang tinggi dan strategis di berbagai bidang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka akan lahirlah generasi muslim yang kuat di masa depan. Betapa ironis saat ini umat Islam yang sedemikian banyak tetapi seperti buih yang tidak ada kekuatannya. Gambaran nyata ketika umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Israel, bahkan pemimpin mereka dibunuh dengan pembunuhan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional. Ketika sedang berada di luar negeri, dibunuh dengan rudal jarak jauh. Apa yang memungkinkan mereka melakukan semua itu? Karena mereka menguasai ilmunya, karena mereka menguasai teknologinya, tetapi tidak digunakan oleh hal yang humanis, bahkan melanggar peraturan internasional dan tentu saja melanggar etika yang diajarkan oleh agama kita. Tetapi mereka menguasai teknologinya. Sementara saudara-saudara muslim di sekitaran Palestina yang mereka itu berada di sekeliling negara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena mereka inferior, karena mereka lemah dalam segala hal, sehingga sedikit ancaman saja sudah membuat mereka lembek, diancam embargo ekonomi, embargo senjata. Mereka kalah oleh dominasi kekuatan yang sebenarnya tidak lebih besar dari mereka, tetapi secara pendidikan, secara teknologi mereka kalah. Saat inilah yang terjadi pada kita. Maka keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah hendaklah kita aktualisasikan dengan menyiapkan generasi-generasi kita menjadi orang-orang yang kuat di masa depan. Untuk apa? Li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Marilah kita masing-masing memiliki komitmen untuk itu, memuliakan agama kita dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah bihaqqi tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa hafidhu ayyuhal hadirun ala ta'ati bi huduril jumu'i wal jamaah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa'lamu ayyuhal hadirun annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.